Kalau kita membuka Alkitab, Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai ayat 12. Di situ kita menemukan judul ucapan bahagia. Tetapi kalau kita menelusuri isi bacaannya, semua yang dipaparkan di situ berkisar soal kemiskinan, kelaparan, tangisan, dan penderitaan. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah, bagaimana kita bisa bahagia ketika hidup kita serba kekurangan, atau ketika kita lapar, atau lagi sedih dan menderita? Kesannya sangat kontradiktif, tidak sesuai dengan pola pikir manusia yang waras. Seharusnya kita merasa sedih ketika keadaan keuangan kita tidak mencukupi kebutuhan harian kita. Merasa sedih ketika ada kelaparan dan penderitaan, dan bukan sebaliknya. Nah, sebelum kita terhanyut lebih lanjut dalam litani panjang ketidakputusasaan kita, baiklah kita ingat satu hal penting berikut ini. Nabi Yesaya pernah menulis, jalan Tuhan bukanlah jalan manusia. Cara pikir Tuhan beda dengan cara pikir manusia. Karena itu, kita tidak boleh berpijak pada pola pemikiran kita untuk menilai baik tidaknya kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara, dan saudariku yang tercinta, inti ajaran ucapan bahagia di atas merujuk pada kesediaan seseorang untuk membebaskan diri dari hal-hal duniawi yang sering menjadi penghalang untuk menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan Sang Pencipta. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, kata penginjil Matius. Ini adalah sebuah ajakan untuk menjadikan Allah sebagai tongkat penolong, tongkat penopang kehidupan kita. Ajakan untuk menggantungkan hidup kita pada Tuhan dan membiarkan sabdanya, sabda kebenarannya, sabdanya yang hidup menuntun kita di jalan yang benar. Matius juga dalam ayat berikutnya menulis, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena hanya kebenaranlah yang membebaskan kita dari segala ketamakan duniawi. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ayat berikutnya Matius menulis, kita diajak untuk meninggalkan rasa aman yang semu, yang sering mengkhianati keadilan dan kebenaran. Ketika kemiskinan, lapar dan haus, penganiayaan mendominasi perasaan diri dan situasi batin kita, kita cenderung mencari alternatif lain yang lebih aman. Dan dalam situasi seperti ini, kita lebih mengandalkan kemampuan diri kita sendiri yang berakibat peran Tuhan lalu pelan-pelan tergeser, malah bisa hilang dan tidak punya peran dalam hidup kita. Karena fokusnya itu ada pada diri kita sendiri, bukan pada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara, dan saudari, umat kecintaan Tuhan. Ucapan bahagia yang kita dengar hari ini, walau kedengaran tidak masuk akal, tetapi menantang kita untuk melihat dengan jelas siapa diri kita sendiri di hadapan Tuhan, Sang Pencipta Agung. Sejauh kita menempatkan Tuhan dalam pusaran hidup kita dan menata hidup kita seturut kehendaknya, segala tantangan apapun yang kita alami akan menjadi sumber kebahagiaan hidup kita. Hidup kita akan menjadi lebih berarti dan memiliki arah tujuan yang jelas dan tepat. Karena
Tuhanlah kebenaran itu sendiri, dan hanya Dialah yang akan membebaskan kita dari jalan yang sesat. Tuhan memberkati.